Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam ya, untuk masih bisa mengikuti kelas Kristologi di STID Muhammad Nasir Bekasi. Absen tadi sudah ya. Pada hari ini ada 6 orang. Oke, alhamdulillah. Kita sudah mempelajari kelas-kelas sebelumnya, yaitu sejarah kekristenan, kemudian sejarah dan versi Bible ya. Sudah cukup begitu atau masih kurang? Masih kurang. Kurang. Karena apa? Rencana pertemuan kita kan antara 15 pertemuan ya. Jadi saya takut nanti bagian kritik teksnya nanti malah sedikit. Jadi saya ingin memperkenalkan dulu kritik teks. Yang kemarin-kemarin sudah kita pelajarin itu saya pikir sudah cukup menjadi dasar buat kita. Nanti kalau kita masih ada waktu, nanti kita bisa kembangin lagi atau kita gali lagi ya. Tetapi kritik teks ini juga merupakan sebuah topik yang sangat penting di dalam dunia kritik kristologi. Ya, karena kritik teks ini adalah sebuah sebuah ada yang masuk. Masuk. Ya. Apa macet? Macet. Hujan tadi. Hujan? Iya. Hujan di mana? Di mana tadi? Jalan tadi hujan tadi. Oh, di jalan. Lewat tol. Lewat pinggir tol maksudnya. Baik, ada yang baru bergabung 2 ya. Udah mulai. Siapa? Satu siapa? Erlangga. Ridwan. Ya. Berarti satu yang nggak datang ya? Baik, kita mulai ya. Kita lanjutkan. Jadi dengan mempelajari kritik teks itu kita bisa memberikan argumen yang artinya tidak terbantahkan. Dengan kritik teks kita bisa membuktikan apakah sebuah ayat itu otentik atau tidak. Ya, kemudian apakah penerjemahannya sesuai atau tidak, apakah ayat-ayat di dalam Bible itu kontradiktif atau tidak, itu yang penting ya. Jadi saya tuliskan di sini supaya kalau ada yang mau catat. Jadi kalau kritik teks itu pertama yang kita pelajarin adalah keotentikan ayat. Yang kedua, kontradiksi ayat atau antar ayat. Yang ketiga, kesalahan atau ketidakkonsistenan penerjemahan. Ya. Nanti kita akan lihat contoh dari masing-masing ayat yang di dalam Bible yang istilahnya tuh jelas banget gitu bahwa ayat itu tidak otentik, bahwa antar ayat itu ada kontradiksi, bahwa penerjemahannya itu ada kesalahan dan ketidakkonsistenan. Termasuk di dalamnya ketidakkonsistenan penerjemahan itu bukan hanya di dalam satu versi Bible, tetapi antar versi. Antar versi itu penerjemahannya juga berbeda. Penyebabnya kenapa? Kontradiksi antar ayat itu juga penyebabnya kenapa? Keotentikan ayat itu juga nanti kita bisa ketahui dari sejarah dan penelusuran dari manuskrip kuno gitu ya. Nah ini maksudnya
Ya, ini tiga poin ini itu yang akan kita nanti pelajari di dalam pengenalan kritik teks. Nanti akan saya berikan contoh-contoh ayat yang tidak otentik, juga mengenai kontradiksi antar ayat. Yang paling banyak itu ada di nomor 2. Ya, paling banyak itu di situ. Nah, mungkin kita nanti nggak perlu lihat sampai semuanya karena ada ratusan ya yang sudah saya sodorkan di dalam materi saya itu kurang lebih hampir 300. Kira-kira 275-an lah. Tetapi kalau mau lihat yang di luar itu bisa sampai 700. Mau tiap hari gitu, tiap minggu gitu ngeliatin kontradiksi. Enak juga ngeliatin sih kadang-kadang ya. Jadi kalau misalnya gini, kan kita ini kan umat beragama, tetapi ini dalam konteks akademisi ini ya. Kenapa kok yang kita yang kita pelajari kok Bible doang gitu, yang lain kok enggak gitu? Karena memang dari kekristenan itu kan kita tahu bahwa mereka juga yang gencar melakukan upaya pemurtatan. Makanya itu yang kita fokuskan gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam keautentikan ayat ya. Keautentikan ayat ini sebagian kemarin kita sudah pelajarin kan, waktu kita mempelajari versi Bible. Kemudian ada perbedaan atau ayat-ayat yang tidak autentik atau tidak asli. Kemarin kita sudah lihat ada di 1 Yohanes 5:7, ada di Matius 7:21, ada di Matius 17:21, ada Matius 18:11 dan sebagainya. Terutama ayat-ayat yang di dalam Bible sendiri itu diberi tanda kurung gitu. Ya kan? Kalau di dalam penerjemahan Al-Qur'an ya, penerjemahannya itu ada tanda kurung juga kan? Ya. Itu artinya apa? Apakah itu ayat tidak asli atau kata-kata itu tidak asli? Ya. Apa artinya? Ya. Penegasan. Ya, penegasan artinya menerjemahkan dengan ditambahkan dengan tafsir. Ya. Ya kan? Misalnya ada kalimat katakanlah, Ya. ada tanda kurung Muhammad gitu ya. Artinya yang disuruh mengatakan adalah Nabi Muhammad gitu. Terus contoh misalnya ya misalnya. Terus ada kepadanya misalnya dalam kurung Ismail misalnya. Itu artinya ditujukan kepada Ismail alaihissalam. Itu ya contohnya ya. Bukan berarti ayatnya itu tidak otentik gitu. Tetapi penerjemahkan menggunakan tafsiran. Ini untuk siapa, dari siapa, kepada siapa gitu misalnya. Contoh lah gitu ya. Kalau yang kita pelajari keautentikan ayat di dalam Bible itu, di Bible juga ada tanda kurung, itu bukan penafsiran yang seperti Quran, tetapi ayat itu diberikan tanda kurung karena apa? Karena tidak ada di dalam naskah-naskah yang kuno, yang awal-awal gitu. Artinya yang lebih dekat dengan narasumber gitu. Minggu kemarin kan kita sudah melihat ini ya. Ini kan ada Bible terbitan LAI TB2 nih, terjemahan baru 2 gitu kan. Setiap beli ini itu dapat ini. Ini adalah penjelasan singkat TB2 gitu. Kalau kita lihat yang di halaman terakhir penjelasan ini ada keterangan nih yang saya kasih tanda kuning. Saya baca ini ya. Keterangan teks Masoret, teks Ibrani yang dilestarikan turun-temurun oleh para penyalin yang sangat setia menjaga ketetapan naskah kitab suci Ibrani. Yang kedua, tanda kurung tegap ya. Dalam perjanjian baru TB2, teks-teks yang ditandai dengan kurung tegak tidak terdapat dalam beberapa naskah kuno. Artinya itu, bedanya di situ ya. Jadi saya ulang nih, kalau di Quran ada tanda kurung, artinya itu penegasan atau penafsiran kepada siapa, dari siapa, untuk siapa. Ya. Tapi kalau di dalam Bible ada tanda kurung, itu artinya teks-teks itu tidak terdapat dalam beberapa naskah kuno. Artinya, naskah-naskah yang zaman dulu ada yang ada, tetapi kemudian yang lain ada tapi sudah beda waktu gitu. Ada yang hanya beberapa dekade, ada yang sampai ratusan tahun, bahkan ada yang 1 milenium. Contoh yang kemarin kita baca itu 1 Yohanes 5:7, abad keempat nggak ada, ya. Abad ke-10 nggak ada, adanya di abad ke-16 baru ada. Dari abad 4 sampai abad 16 beda berapa tahun?
1 milenium kan, 1000 tahun lebih gitu, baru ada. Ya, kalau mau dibilang itu ayat-ayat berasal dari penafsiran, boleh juga, tetapi menafsirkannya setelah 1 milenium gitu. Dan penafsirkannya itu adalah menafsirkan artinya menyisipkan konsep teologi ke dalam sebuah ayat atau sebuah kitab. Ya. Sedangkan satu kitab yang sama, ya, atau versi kitab yang sama menimbulkan beberapa aliran dengan konsep teologi yang berbeda gitu. Kalau dalam Quran, satu Quran, misalnya kita bicara versi atau mushaf gitu ya misalnya, dengan ada versi waras gitu misalnya, nanti ada versi yang lain, kan kita mengenal ada beberapa qiraat kan, Ada 7 sampai 10. bahkan ada yang 14 kalau nggak salah. 11. Quran kan diturunkan dalam 7 ahruf, ya kan? Ada yang tahu bedanya ahruf dan qiraat? Ini STID nih. STD nggak tahu ahruf sama qiraat gimana ini? Belum diajarin? Hah? Ahruf itu bahasa literalnya huruf. 7 huruf. Ada yang menyamakan, pernah baca sebenarnya ada yang menyamakan huruf sama itu, ada yang Disamakan. ada yang menafsirkan bahwasanya tadi yang huruf sama qiraah itu disamakan. Terus ada yang huruf itu emang karena emang dari logatnya setiap tempat itu dan penulisannya. Logat. Kalau ahruf itu artinya itu ada cara baca. Ya, cara membaca gitu. Kalau tadi bilang logat dari tempat tertentu itu masih bisa masuk. Tetapi ahruf itu adalah cara membaca gitu. Ya. Tapi kalau qiraat itu bisa jadi adalah gabungan dari beberapa ahruf. Ya. Jadi misalnya kan 7 ahruf. Ahruf pertama dengan ahruf kedua ini menjadi satu qiraat, variasi bacaan. Nanti ahruf ketiga, ahruf keempat menjadi qiraat yang kedua. Begitu seterusnya sampai ahruf 7. Nanti ada gabungan lagi dari beberapa ahruf ini, misalnya 3 ahruf menjadi satu qiraat baru. Bedain di situ. Jadi kalau ahruf itu adalah cara membaca, qiraat gabungan cara membaca. Gabungan dari beberapa cara membaca. Ya, paham ya? Nah, tapi kalau di Bible mereka menyebutnya variasi teks gitu. Kalau di Quran variasi bacaan, kalau di Bible variasi teks. Jadi di Quran ada perbedaan cara membaca, kalau di Bible perbedaan tulisan atau teks. Kira-kira kalau menurut kalian, kan kalian mudah-mudahan, variasi bacaan dengan variasi teks itu kira-kira masih lebih otentik yang mana? Variasi bacaan lebih otentik. Kalau variasi teks, ada kemungkinan besar teks yang berbeda itu adalah tambahan, ya kan? Teks itu adalah sisipan gitu. Bahkan ada di yang kemarin kita baca, teks itu adalah pinjaman gitu. Minjem nggak dibalik-balikin gitu. Ya, jadi kita harus mengenal variasi bacaan dan variasi teks. Jadi kalau kita mau mendalami masing-masing itu, mendalami kedua variasi itu, yang variasi bacaan itu udah pasti otentik, hanya cara baca yang berbeda. Ada yang dari Sunda? Bener nggak orang Sunda nggak bisa ngomong F? Hah? Ada yang bilang begini, enggak itu fitnah kata gitu. Itu fitnah. Bukan fitnah, fitnah gitu. Jadi kalau dia bilang orang Sunda kan nggak bisa ngomong F, enggak kata siapa itu fitnah gitu. Paham maksudnya ya? Nah, sekarang jadi setiap daerah itu kan memang lidahnya itu sudah terbentuk lah ya. Dari kecil sudah terbentuk sampai dia besar, sehingga cara mengucapkan sebuah atau beberapa huruf atau kata itu berbeda dengan daerah lain. Betul kan? Contoh dalam bahasa Inggris juga ada. Kalau orang Inggris, Britain gitu kan, ngomong Friday gimana? Friday gitu kan ya. Coba orang Australia, sama-sama bahasa Inggris, ngomongnya gimana? Friday. Coba. Friday, bukan Friday. Friday. Nah itu adalah juga
variasi bacaan gitu. Ya. Ya, paham ya? Banyak contoh yang seperti itu, variasi bacaan. Contoh, orang Jepang suruh ngomong R gitu. Bisa nggak? Nggak bisa, ngomongnya L gitu. Apa terbalik ya? Orang Jepang itu. Korea gimana? Nggak bisa ngomong apa? itu tajwidnya gitu kali ya. Nah, jadi gitu ya. Setiap bangsa atau setiap suku itu mempunyai logat atau dialek yang khusus gitu. Karena memang dari kecil mereka sudah terbentuk gitu. Ya. Kan manusia memiliki rongga mulut untuk mengeluarkan bunyi, gitu kan? Setiap daerah-daerah atau suku atau bangsa itu mereka sudah terbiasa menggunakan rongga tertentu untuk membunyikan bunyi tertentu gitu. Ya, jadi setiap bangsa atau ini memang berbeda-beda gitu. Lain halnya dengan variasi teks. Kalau variasi teks, dokumen-dokumen yang paling awal yang ditemukan, misalnya tidak ada teks seperti ini, tahu-tahu 1 milenium kemudian ada teks tambahan gitu. Itu bedanya gitu ya. Oke. Terus yang kedua, kontradiksi. Kontradiksi ayat itu, ini kita tidak bicara keluar dari satu Bible. Bible ini, versi ini, terjemahan ini, dalam bahasa ini, di dalamnya banyak sekali terdapat kontradiksi. Artinya misalnya di kitab ini bicara ini, di kitab ini bicara ini, dalam satu Bible. Kejadiannya sama, tapi nama orangnya berbeda. Bisa begitu. Atau kejadiannya sama, nama tempatnya berbeda. Bisa begitu. Atau nama tokohnya sama, kejadiannya berbeda. Ya. Misalnya cara atau bagaimana seseorang itu mati. Tokohnya sama. Tokohnya nggak berbeda. Tokohnya dimaksud ya udah itu aja gitu. Tapi kisah cara matinya dia di dalam satu Bible ada cerita yang berbeda gitu. Itu berarti kan sudah termasuk kontradiksi. Gitu kan. Nanti ada lagi contoh misalnya. Orang ini lahir pada zaman ini. Orang ini lahir pada zaman ini. Orangnya sama, tapi lahir pada zaman yang berbeda. Itu juga kontradiksi kan? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Contoh lagi misalnya. Di dalam pasal ini menceritakan tentang kisah ini. Kemudian kisah ini diulang di pasal yang lain atau di kitab yang lain. Tetapi dengan urutan yang berbeda. Itu juga bisa terjadi, itu juga kontradiksi kan. Bahkan ada yang begini, dalam satu pasal diceritakan orangnya sama, kejadiannya sama, tapi urutannya berbeda. Jadi ceritanya diulang, tapi urutannya berbeda. Itu juga bisa terjadi dalam satu pasal, di dalam Bible yang sama gitu. Ya, itu adalah contoh-contoh jenis kontradiksi yang ada di dalam Bible. Kalau di Quran ada nggak begitu? Di Quran kan memang diceritakannya kadang-kadang satu kisah ceritakan di surat ini, nanti di surat yang lain menyebutkan tokoh yang sama gitu kan. Ya kan? Tetapi kan tidak ada kontradiksinya. Yang sering dituduhkan kontradiksi di dalam Quran itu, mereka tidak mengetahui asbabun nuzulnya, ya kan? Tidak mengetahui konteksnya. Disebut kontradiksi gitu. Di dalam Quran ada kontradiksi nggak? Saya nemu satu loh. Oh, penasaran nih. Oh iya, pada penasaran. Saya nemu satu. Di An-Nisa 82. 82. Kenapa penasaran nih? Pak Andoko udah pernah dengar belum? Di Quran ada kontradiksi. Saya nemu satu. Ayo, An-Nisa 82. Sekalian pernyataan ini. Yang langsung nemu, langsung baca. Maka tidaklah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Bertentangan apa kata lainnya? Itu ada satu. Kaget tuh, ada kaget tuh. Jangan kaget dulu Pak, ini justru pernyataan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Quran bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala,
pasti banyak kontradiksi. Penegasan. Ini penegasan kan? Penegasan. Mohon maaf nih bercanda nih. Tapi kita harus ambil pelajaran di dalam An-Nisa 82 ya. Ingat ya, kalau Quran tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, pasti banyak kontradiksi. Ya. Benar kan ada kata kontradiksi kan? Benar. Nah, bedanya di situ. Kita umat Islam mengimani bahwa setiap ayat di dalam Al-Quran adalah firman Allah, ya kan? Jadi Allah menegaskan kalau tidak berasal dari Allah pasti ada kontradiksi. Nyatanya memang tidak ada kontradiksi, gitu. Hanya ada kata kontradiksinya gitu. Ya, lain halnya dengan Bible. Walaupun diklaim bahwa itu adalah firman Tuhan, tetapi kenyataannya banyak kontradiksi, baik yang di perjanjian lama maupun yang di perjanjian baru. Oke, ada pertanyaan dari sampai sini? Oke, selanjutnya yang kita kenal dengan kritik teks itu adalah adanya kesalahan atau ketidakkonsistenan dalam penerjemahan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Satu, karena penerjemahannya itu berasal dari dua naskah atau dua manuskrip yang berbeda. Oke. Yang kedua, karena ada pesan-pesan sponsor di dalam penerjemahan itu. Ya. Maksudnya di dalam pada waktu menerjemahkan itu ada sebuah kayak pesan yang ingin disampaikan berkaitan dengan teologi mereka. Makanya penerjemahnya disesuaikan dengan teologi mereka. Bisa begitu gitu ya. Nanti kita akan pelajarin apa aja contoh-contohnya gitu. Dari mulai yang tidak otentik, yang kontradiksi, yang kesalahan yang tidak konsisten atau kesalahan yang tidak sama gitu. Itu juga nanti kita bandingkan dari masing-masing versi Bible. Ya, Bible versi ini kata yang sama diterjemahkan dengan kata apa, Bible yang lain, versi lain kata yang sama diterjemahkan dengan kata yang berbeda, yang mempunyai makna yang berbeda. Bahkan ada nama tempat yang berbeda. Nanti ada angka yang berbeda. Ya. Oke, kita mau langsung masuk ke contoh-contohnya aja ya. Kalau yang ketidakotentikan ayat kan minggu kemarin kita sudah lihat kan ya, contoh-contoh ayat yang tidak otentik. Masih ingat kan ada catatan kaki yang berbunyi demikian. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa? Palsu. Gue yang ngomong ya, bukan gue. Kita kemarin sudah ngeliat cukup banyak ya contohnya ya, belasan ayatnya. Kita masuk ke kontradiksi antar ayat. Nah, tadi saya menjelaskan bahwa di dalam kitab, dalam satu Bible yang sama, kitab ini orang dilahirkan pada zaman ini, di kitab yang lain orang yang sama dikisahkan lahir pada zaman yang lain gitu. Ya, contohnya kita membahasnya sekarang. Contohnya tokoh adalah tokoh yang paling utama di dalam perjanjian baru. Siapa? Ya. Matius. Bukan Matius. Coba, kalian kan sudah mempelajari kan sedikit ya. Di Matius, Yesus lahir pada zaman siapa? Herodes Agung kan? Ya. Kemarin saya udah katakan ya, Herodes ini gelar ya, bukan nama asli ya. Coba salah satu, cari tahu Herodes Agung itu lahirnya sampai matinya tahun berapa sampai tahun berapa. Ya. Yang lain jawab. Ya, kalau di Lukas, Yesus lahir pada zaman ada kejadian apa waktu lahir di Lukas? Ini saya tutupin dulu. Ini ada kejadian.
salah satu tari Herodes Agung lahir mati tahun berapa sampai tahun berapa. Yang lain cari di Lukas, Yesus lahir pada zaman kaisar siapa, ada kejadian apa. Yang lain cari di Lukas pasal 2. Yang Herodes. Yang Herodes coba. Herodes Agung dilahirkan pada 73 sebelum Masehi. 73 apa 37? 73 sini. 73 sampai matinya Sampai meninggal pada usia 70 tahun pada tahun 4 sebelum Masehi. 73 sampai 4 sebelum Masehi ya. Ya. Oke. Nah, di sini ditulis 2 tahun setelah kelahiran Yesus Kristus. 2 tahun setelah kelahiran Yesus Kristus. Berarti Yesus lahirnya tahun 2 sebelum sebelum. Nah, 6. Berarti lahirnya zaman Herodes Agung. Ini kan? ya. Berarti lahirnya 6 sebelum Masehi kan? Ya kan? Kan Masehi kan begini nih. Ada nggak tahun 0 Masehi? Ada nggak tahun 0 Masehi? Pertanyaan saya. Hah? Sebelum Masehi. Ada nggak tahun 0 Masehi? Nggak ada. Jadi ini misalnya 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kok satu lagi? Baru 2, 3, 4 gitu kan? Sebelum Masehi. Ini sebelum Masehi, ini Masehi. Gitu ya. Gitu kan? Ya, ya. Jadi kalau 6 Masehi berarti di sini kan? Yesus lahirnya kan? 2 tahun setelah kelahiran Yesus. Di sini Herodes mati kan? Kenapa dianggap Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi? Karena di Matius diceritakan Herodes Agung sewaktu mendengar berita dari orang-orang Majus yang datang ke bayi Yesus memberikan persembahan dan segala macam, tapi mereka tidak kembali ke Herodes Agung tapi langsung pulang. Herodes Agung marah. Dianggapnya bahwa itu adalah raja yang akan menggantikan dia gitu. Makanya dia memerintahkan tentaranya untuk membunuh semua anak laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Ya kan? Di daerah itu supaya dia takut supaya tidak ada yang menggantikan dia gitu. Jadi diasumsikan atau dianggap paling lama Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi. Oke. Sekarang yang di Lukas. Yesus lahir pada zaman siapa? Agustus. Ada kejadian apa di situ? Waktu lahir? Pendaftaran. Sensus. Nah, Siapa yang mengadakan sensus itu? Raja Agustus. Iya, tapi ada wali negeri siapa? Kirenius. Kirenius menjadi wali negeri ya. Syria. Cari tahu di Google. Kirenius jadi wali negeri Syria. Ini sedang dalam proses mencopot anaknya Herodes Agung. Atau melucuti lah gitu. Atau melikuidasi lah gitu bahasa kerennya. Melikuidasi Raja Herodes juga namanya kan, gelar ini kan. Herodes Archelaus. Tahun berapa nih? Cari tahu. Ketemu? Benar. Tahun berapa nih? Nah, Masehi. Nah, nama siapa nama sebelum Masehi? Masehi. Nah, Masehi. Menurut Yosefus. Cek bener nggak nama Masehi? Jangan-jangan dia salah. 6 sebelum Masehi lagi. Nah, Masehi. Kalau di sini Cek, bener nggak tulisannya? Dicek, Cek. cek yang lain, bener nggak? 6 Masehi. Bener. 6 ya. Nah, 6 Masehi berarti di mana? situ. Ini kan 5, 6. Itu di sini kan? Kirenius kan? 6 Masehi pada waktu Kirenius ditunjuk menjadi wali negeri Syria,
melucuti Raja Herodes Archelaus. Archelaus ini adalah anak daripada Herodes Agung. 6 Masehi, ya kan? Ini 6 sebelum Masehi, ini 6 Masehi. Beda berapa tahun? 12 tahun. Ini yang saya maksud tadi. Orangnya sama, lahir pada zaman yang berbeda, di dalam satu Bible yang sama. Salah nulis. Ini sudah jadi perdebatan ratusan tahun antara di kalangan Kristen sendiri. Dan sampai sekarang belum ada jawaban yang memuaskan. Ya nambah itu. Kenapa? Ini 10 12 tahun tahun, dari nggak nyampe 12 tahun. Jalannya 10 tahun. Jalannya. Oh, inklusif maksudnya. Itu namanya perhitungan inklusif. Kurang lebih 8 tahun. Iya. Ya, tapi paling gampang kan ini 6 nih 6 berarti 12 tahun udah bedanya gitu lah. Ya. Baca kilat. Artinya mungkinkah ya sebuah kisah untuk satu tokoh yang sama dikisahkan berbeda? Jadi pertanyaannya apa? Ini beneran Yesus yang sama atau bukan gitu? Yang mana yang benar gitu kan? Mana yang benar? Mana yang salah dong, mana yang bener? Mungkin nggak dua-duanya bener? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti salah. Berarti ada salah satu kan? Di sana. Makanya tanyanya yang mana yang salah gitu. Nggak ada yang salah. Walaupun nama orang tuanya sama, ya kan? Nama orang tuanya kan sama. Di sini Yusuf dan Maria, di sini juga Yusuf dan Maria. Tetapi kok berbeda tahunnya apa? Zamannya. Bedanya 12 tahun. Jadi kalau mereka merayakan Natal untuk merayakan kelahiran Yesus, kita bisa tanya, yang dirayakan itu Yesus yang lahir di sini apa yang di sini? Boleh dong? Boleh. Karena kita mengetahui ini 4 sebelum Masehi atau 6 sebelum Masehi, yang ini 6 Masehi, bukan kita yang ngarang. Ini kan akademisi semua yang menentukan, sejarawan yang menentukan, kan gitu. Ya, kalau di sini Yesus, ini juga Yesus. Nah, apakah ini Yesus yang sama gitu? Paham ya? Oke. Ini sudah merupakan sebuah kontradiksi yang sudah ratusan tahun diperdebatkan di kalangan mereka sendiri dan belum menghasilkan jawaban yang memuaskan. Ada yang mau tanya di sini? Coba cari referensi ayatnya. Yang di Matius ini, Matius berapa sampai berapa? Yang di sini Lukas berapa sampai berapa? Lukas 2 tadi 2. Ini Lukas 2 ya. Ayat 1 sampai berapa deh? Ya, coba dicek supaya Yang Buat- awal. buat catatan kita aja. 2 1 sampai 25. 2 ayat 1 sampai 25. 25. Anggaplah sampai 52 lah. Ya. 1 sampai 52. Anggaplah itu kan komplit. Kalau di Matius tadi berapa sampai berapa? Matius? Kok 1 sih? 2 kali. Matius 2. Ya. 2, 1 sampai 25, 23 ya. 23 lah. Biar komplit gitu, jangan sepotong-sepotong, ntar kirain kita cari picking lagi. Ini satu pasal nih gitu. Kemudian ada kejadian apa lagi yang membedakan antara Matius 2, 1, 2, 3 dengan Lukas 2, 1 sampai 52. Ini juga kejadian yang apa ya, yang cukup besar gitu poinnya. Kalau kita baca Matius 2 ayat 1 sampai 23 diceritakan Yesus dibawa kemana?
Mesir, ya kan? Nah, di Lukas 2 ayat 1 sampai 52, ada nggak kisah Yesus dibawa ke Mesir? Ayo, Lukas. Ada nggak? Tidak ada. Ya kan? Nggak ada. Tidak ada kan? Yesus tidak ke Mesir. Jadi, urutannya begini. Kalau yang di Matius, lahir di Bethlehem, ya kan? Azan ya? Belum. Belum. Lahir di mana? Bethlehem. Setelah lahir, dibawa ke Mesir. Terus kemudian setelah Raja Herodes meninggal, pulang kemana? Kotanya. Ya. Kota Nazaret kan? Kalau dari Mesir, pulang ke Nazaret kan? Nah, ini ada yang menarik nih. Di ayat ke-23 ya, yang terakhir ya. Coba dibaca. Yang mana? Matius 2 ayat 23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, ya perhatikan ya, ada kalimat terakhir tuh. Supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ini berarti merujuk ke mana? Nabi-nabi. Nabi-nabi berarti nabi-nabi sebelum Yesus dong. Ya kan? Di mana kisah nabi-nabi sebelum Yesus? Berarti kan di Perjanjian Lama. PL kan? Cerita nabi-nabi kan kita tahu Neviim gitulah. Kisah nabi-nabi. Ada nggak nabi-nabi di Perjanjian Lama yang menyebut Yesus orang Nazaret? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang menyebut Yesus orang Nazaret. Boro-boro menyebut orang Nazaret. Kata Yesus juga nggak ada di dalam PL. Gitu. Ya, walaupun mungkin digambarkan misalnya nubuat untuk Yesus misalnya. Kata-kata Nazaret sendiri nggak ada. Kata Nazaret itu nggak ada di PL. Ya, itu sebuah poin yang sangat penting. Bahwa penulis Matius menuliskan seperti ini, ternyata di PL, di seluruh PL tidak ada kata Nazaret. Gitu. Dan yang dimaksud dengan nabi-nabi ya, jamak ya. Berarti kan nabi-nabi yang di PL sebelum Yesus lahir gitu. Ternyata tidak ada. Oke. Terus kemudian yang di Lukas. Yang ini udah paham ya? Saya hapus ya. Coba dicek di Lukas 2 setelah Kirenius, sensus, kronologinya gimana? Jadi Yusuf dan Maria datang dari mana? Datang dari mana ke mana? Dari Nazaret. Ya Nazaret atau Galilea kan? Atau Galilea ke Yudea. Terus kemudian setelah sensus, setelah Yesus lahir, dibawa kemana?
Lukas 2, ayo. Ya, kembali kan? Kembali mereka ke Galilea kan? Oh, Bethlehem. Enggak dong. Lukas 2 ayat 39 sama 40. Kembali mereka ke Galilea, kota mereka Nazaret. Jadi kan kembalinya ke Jadi dari Yudea kembali ke Nazaret atau Galilea. Bener kan? Pada akhirnya tinggalnya di Nazaret lagi gitu. Tapi kalau di sini dari Nazaret ke Yudea, terus Yesus lahir, baru dari Yudea balik ke Nazaret. Kalau dari sini lahir di Bethlehem, dibawa ke Mesir, pulang dari Mesir ke Nazaret gitu. Sama atau beda? Beda kan? Jadi yang di sini Yesus tidak pernah dibawa ke Mesir gitu. Apakah yang sama Yesus yang di sini sama sini? Ada bantahan lah gitu ya. Ini saling melengkapi gitu. Jadi mereka nanti akan membuat narasi bahwa sebelum mereka kembali ke Nazaret inilah di sini mereka ke Mesir gitu. Jadi seolah-olah menarasikan bahwa ini tuh melengkapi ini, di sini nggak ditulis ke Mesir, tapi ke Mesir itu yang ini gitu loh. Jadi seolah-olah di matchingkan begini gitu loh. Tetapi yakin nggak penulis Lukas tahu kalau Yesus ke Mesir apa enggak? Pertanyaan kan begitu, ya kan? Sedangkan zamannya aja berbeda gitu. Bedanya tadi berapa? 12 tahun. Ini seperti ini adalah sebuah kontradiksi yang fatal ya kalau saya bilang ya. Fatalnya karena zamannya berbeda, kemudian dikonfirmasi oleh sejarawan-sejarawan gitu. Yudea itu selatan. Coba cari di Google Map Bethlehem di mana. Kan gini. Jabodetabek. Yudea selatan. Ini Nazaret utara. Ini Mesir. Yudea. Jadi yang di Lukas ceritanya dari sini ke sini, balik lagi ke sini. Kalau yang di Mesir dari sini ke sini, balik lagi ke sini. Yang ini Matius, yang ini Lukas. Ini Mesir, ini kan Palestina nih, Yudea selatan, Nazaret utara. Yang di Lukas dari sini Yusuf dan Maria ke sini, lahir di sini, Yesusnya setelah selesai balik ke sini. Kalau ini Matius lahir di sini, ke Mesir mengungsi, setelah Raja Herodes meninggal, baru mereka balik ke sini. Baru balik ke sini, terus Nazaretnya di sini, baru ke sana gitu. Sorry. Nazaretnya, coba udah lihat belum mapnya? Nazaretnya di utara kan? Berarti kalau yang dari sini, setelah pulang ke sini baru ke sini. Nazaret gitu. Jadi kalau di Matius lahir di sini, ngungsi, pulangnya baru ke sini gitu. Ya. Tapi kalau di Lukas cuman dari sini ke sini balik lagi ke sini. Gak ada Google Map. Dari Yudea ke Mesir dia. Mau ke Yudea lagi ternyata nyasar itu kalau nggak ada Nyasar gitu. Nyasar ke Nazaret. Belum ada Google Map. Jalan. Jelas ya?
Itu azan ya? Baik, bismillah, kita lanjutkan ya setelah sholat asar. Nah, tadi kita sudah membahas ini ya. Gimana kalau menurut kalian? Apakah ini sebuah poin yang penting atau tidak? Penting ya? Apakah layak sebuah kitab disebut suci kalau ada perbedaan seperti ini? Enggak ya? Hah? Oke, saya kasih contoh satu lagi. Nanti habis itu kita masuk ke dalam terjemahannya. Saya hapus dulu ya. Sampai sekarang ini belum ada penjelasan yang logis gitu. Jadi ini apakah Lukas yang salah, apakah Matius yang salah? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Kalau bilang dua-duanya harus punya argumen yang kuat. Apa alasannya gitu? Agustinus. Kita harus seobjektif mungkin ya, jangan sampai kita karena kita bukan orang Kristen terus kita membahas seperti ini dengan dengan nada kebencian atau apa, enggak, jangan. Kita harus seobjektif mungkin gitu. Dan kita juga harus ilmiah, juga harus adil gitu. Adilnya dalam arti Quran bagaimana? Ya, itu kita juga harus mempelajari. Gitu. Oke, buka di Matius 1. Atau Matius 1 sampai ayat 1 sampai 17. Hah? Keotentikan. Hah? Enggak, ini kita bicara kontradiksi. Kontradiksi atau kesalahan lah ya. Ya kan? Ya, berbeda. Itu kan daftar silsilah tuh kan? Dari mulai siapa? Abraham kan? Sampai ke Daud. Daud sampai ke pembuangan Babel. Pembuangan Babel sampai ke Yesus kan? Nah, baca ayat 17-nya. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Berapa? Dari Abraham ke Daud? 14. 14. Dari Daud ke Babel berapa? 14 juga. 14 keturunan. Dari Babel ke Yesus? 14 juga. Yesus 14. Coba, sekarang kita coba hitung. Dari Matius 1 ayat 1 sampai Daud berapa keturunan? Bener nggak, coba dihitung? Kita belajar ngitung coba. Bagaimana? Yang dari ayat 1 dari Abraham sampai ke Daud itu berapa keturunan? Abraham ke Ishak. Coba dihitung. Abraham 1, 2, 3, 4, 5. Atau gini dah, kita sama-sama hitung dah. Gimana ngitungnya? Gini. Ini kan dari Abraham, Ya, terus ke siapa? ke Ishak. Ishak. Terus Ishak ke Yakub. Yakub. Terus Yakub ke Yehuda. Yehuda. Yehuda ke Peres dan Zerah dari Tamar. Peres dan Zerah. Terus Hezron. Hah? Hezron. Hezron. Terus Ram. Hah? Ram. RAM ya? Ya. Terus Aminadab. Aminadab. Terus Nahason. Nahason. Terus Salmon. Salmon. Salmon apa Salomo? Salmon Kok Salomo? Salomo mah anaknya Daud. Salmon. Ini Salmon. Iya. Kok kayak nama ikan? Salmon ya? Tuna. Terus? Bukan. Boas. Boas. Terus Obed. Terus Isai. Baru Daud ya? Ya. Coba dihitung. Dari Abraham hitungnya. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
10, 11, 12, 13. Betul. Selamat dong ya. Betul ya. Sekarang ini dari Abraham ke Daud 14. Ini betul. Oke. Daud ke Babel. Daudnya udah dihitung kan di sini kan? Berarti Daudnya dihitung lagi nggak? Daud ke Babel dihitung. Kan di sini udah dihitung nih generasi ke-14. Sekarang dari Daud ke Babel, Daudnya dihitung lagi nggak? Nggak. Berarti dari Daud siapa? Di sini. Salomo. Gimana tadi? Dari Salomo siapa? Hah? Rehabean. Oh, Rehabeam ya. Terus Abia. Abia. Terus Asa. Terus Yosafat. Terus Yoram. Yoram. Terus Yotam. Bukan. Hah? Uzia. Terus Yotam. Yotam. Terus Ahas. Rahas. Ahas. Oh, Ahas. Ahas. Terus Hizkia. Hizkia. Terus Manasye. Hah? Manasye. 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 Terus Amon. Terus Yosia. Yosia. Terus Yehonya. Yehonya. Terus Dah. sekarang ini tadi Daud kan 14. Berarti Salomonya berapa? Satu. 1 ya? Dua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Betul dong? Selamat, betul ya. Berarti ini 14 betul. Sekarang dari hewannya berikutnya Shealtiel. Shealtiel. Terus Abihud. Abihud. Zerubabel. Zerubabel. Hah? Babel. Babel. Abihud. Abihud. Eliakim. Elyakim. Azor. Azor. Zadok. Zadok. Ahkim. Hah? Ahim. Ahim. Tulisannya gimana? AKHIM. KHIM. Terus Eliud. 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 Terus Eliud. Eleazar. Eliud. Eliud. Terus Eleazar. Eleazar. Gini. Terus Matan. Hah? Matan. Matan. Mantan. Mantan siapa? Terus Yakub. Yakub. Baru Yusuf. Habis Yakub Yusuf. Yusuf suami Maria. Habis Yusuf Yesus. Ya. Nah, kita hitung. Kristus. Ini 14 ya? Ya. Berarti ini 1 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Satu lagi mana? Yusuf. Dari sini kan 1 kan? Yusuf itu bapaknya. Iya, kan sampai Yesus kan? Dari Shealtiel berarti kan hitungnya 1 lagi dong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sampai Yesus nih. Satu lagi mana? Hitung lagi, coba. Ini benar 14. Yehonya lanjut ke Shealtiel. Ulang ya. Udah ulang. Ini ya.
Sealtiel, Sealtiel 1, Zerubabel 2, Zerubabel, Abihud Abihud, 3, Eliakim, Eliakim 4, Azor, Azor 5, Zadok, Zadok 6, Hakim, Hakim 7, Eliud, Eliud 8, Eleazar, 9, Matan, 10, Yakub, 11, Yusuf, 12, Yesus. 13. Satu lagi? Ini udah sampai Yesus nih. Kan udah selesai kan? Kenapa cuma 13? Ini kan 14 juga nih. 14, 14, 14. Saking ngantuk. Ada yang ketinggalan. Berarti ini salah ya? Salah. Bagaimana? Yang namanya sebuah kitab dianggap suci kalau ada salah begini. Apa saya salah nulis nama disebutin? Benar kan? Tadi udah disebutin sama-sama kan? Benar. Satu membacakan, yang lain kan tadi nyimak kan? Benar kan? Mau dicek lagi nggak? Ya. Bis, tutup. Nah, ya. Jadi sebuah kitab yang dianggap suci, mereka memang banyak sekali mencantumkan silsilah-silsilah. Ya. Makanya karena mencantumkan, terus kemudian ada pernyataan, tetapi ada kesalahan. Jadi kalau kira-kira kalau begini firman Allah bukan? Nah. Jelas kan? Di perjanjian lama juga ada kesalahan yang seperti ini juga ada. Ngomongnya ini 5 anak gitu. Tapi giliran dihitung jumlah namanya nggak sampai 5 atau lebih dari 5 gitu. Kemudian nanti di perjanjian lama juga ada suku-suku yang kembali dari Babel ke Palestina. Suku ini sekian orang, suku ini sekian orang, suku ini sekian orang. Tapi kitab yang lain di dalam Babel yang sama jumlahnya semuanya berbeda. Juga terjadi. Ini adalah contoh kontroversi atau di dalam ya. Dari mana dapat 14? Iya, Nah, kenapa Pak? ini 14 itu dianggapnya dari yang namanya gematria. Pernah ada? Ya? Belum. Kenapa Matius menggunakan angka 14 itu diambil dari ada ini Daud. Nama Daud di dalam bahasa Ibrani mewakili itu kalau ditotal semuanya gematria. Nah, nama Daud itu hanya itu ya 14 didapat dari mana? Dari huruf Ibraninya nama gitu ya. Itu nama Daud itu saya tunjukkan nih di sini. Nah, ini. Daud gitu kan. Ini kan namanya Daud nih. Daud gitu. Dari 464 gitu. Ini apa namanya? Jadi misalnya kalau itu nilainya 1, kalau B itu nilainya 2, kalau I itu nilainya 9. Jadi di dalam aksaranya bahasa Ibrani itu kalau kata Daud itu perhitungannya jadi 14. 464. Ya, kalau di dalam bahasa Ibraninya nanti oke. Udah, Ri. Nah,
penulis Matius itu dia menghilangkan beberapa nama dalam daftar ini. Karena ada nama kutuk, gitu ya, dikutuk sehingga dianggapnya tidak masuk ke dalam daftar ini. Nah, tapi yang dihilangkan bukan cuma itu. Ada 4 orang kalau nggak salah yang dihilangkan. Nah ini nih, bentar, saya tampilkan ya. Nah, coba kita lihat. Rik, tolong tampilin Rik. Nah ini, kecil ya. Nah ini nih, lihat nih. Yang saya, nah ini ada 4 nama nih yang dihilangkan nih. Ada Ahazia, Yoas, Amazia, dan Yoyakim. Hah? Bukan setiap 14. Ini maksudnya gini. Kalau yang di sebelah kiri ini dari kitab Tawarikh. Ya. Ini nama-nama Tawarikh. Tetapi yang di Matius, nama-nama yang ini yang nomor 21, 22, 23 sama nomor 31. Macam kayak agak sedikit memaksa gitulah ya. Bahwa penulis Matius itu maunya Yesus itu karena Daud gimana, jadi dibuatlah 14 gitu. Dari dapat lagi. Izin bertanya, Ustaz. Sedikit berbeda. Ini kan tadi disebutkan di situ kan Yusuf itu kan termasuk nasabnya, Ustaz, ya. Sedangkan kita ketahui bahwasanya Yesus itu terlahir tanpa ayah. Sedangkan itu termasuk dalam nasabnya, hitungannya. Ya. Terus gimana tuh mereka meyakini tentang ayat ini, tentang nasab ini? Ya, jadi kan Yesus ini kan sebagai tokoh sentral yang dianggap sebagai Mesias yang dijanjikan, gitu kan ya, di dalam Perjanjian Lama. Nah, bagus. Memang Yesus itu sendiri kandung dari Yusuf. Tetapi di dalam tradisi Yusuf ini kan Maria dijodohkan oleh kaum Yahudi sendiri. Yusuf ini juga sebenarnya sudah seorang duda beranak 6 ya, di Bible ada dari dokumen di luar Bible. Melengkapi yang disebut dengan nubuat Mesias yang dijanjikan itu, terus benih dari Daud atau keturunan dari Isai. Itu ada di lama. Mesias yang dijanjikan itu Isai. Tetapi kenyataannya Yesus itu sendiri kan bukan dari benih Yusuf. Yusuf ini pada waktu menikah dengan Maria kan di dokumen yang lain ini sudah berumur 90 tahun. Yusufnya ya. Jangan gitu dong, biasa aja dong. Jadi Yusufnya diceritakan sudah berusia 90 tahun. Antara 12 sampai 14 tahun. 12 sampai 14 tahun ya. Di dokumen lain, itu di luar Bible. Itu yang disebut dengan dokumen apokrifa oleh orang-orang teman-teman kita Kristen. Ya. Umur 90 tahun, Marianya sudah mengandung. Ini memang bukan benih langsung dari Yusuf. Karena mereka ingin memaksakan bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama, makanya Yusuf inilah yang dipakai sebagai jalur gitulah. Jalur. Ini kalau di dalam tradisi Yahudi, seseorang orang Yahudi
kalau dia mempunyai darah Yahudi dari ibunya. Ya, dari ibunya. Kalau ibunya keturunan Yahudi, anaknya disebut keturunan Yahudi. Ya. Tetapi untuk menentukan kesukuannya itu harus dari ayahnya. Dari ibu tidak bisa menentukan sukunya. Bangsa Israel punya 12 suku, ya kan? Dari 12 suku kan punya keturunan masing-masing, ya kan? Untuk menentukan keturunan mereka disebut sebagai misalnya suku Lewi atau suku Yehuda atau suku Dan, itu harus dari garis ayahnya. Tapi kalau hanya menentukan apakah orang ini orang keturunan Yahudi itu bukan, itu dari garis ibunya. Nah, kenapa Yusuf? Karena Yusuf dia juga Daud. Secara nubuat dari perjanjian lama bahwa Mesias yang dijanjikan itu harus keturunan Isai, keturunan Yesus. Secara biologis tidak ya, itu adalah salah satu dari kalangan Yahudi yang membagikan itu ya. Jelas ya? Berarti mereka dari Kristen supaya Yesus itu ternubuat dan dari berarti supaya Yesus menurut Kristen ini ternubuat dalam perjanjian lama. Jadi Yusuf kan silsilahnya gitu. Iya. Ya, karena Yusuf dianggap Daud. Gitu. Tapi apakah mereka sama sekali tidak di antara mereka Ya, sendiri? Dan Kristen. Yahudi dengan Kristen itu sendiri. Kalau Kristen sendiri permasalahkan karena memang mereka maunya Yesus itu dianggap sebagai keturunan. Ya kira-kira gitu. Kalau Yahudi ya bilang Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan, dia bukan langsung. Makanya kan Yesus sebagai Mesias satu adalah ini. Yesus bukan raja Israel, perang, ada perang. Berarti secara itu bukan sah turunan. Berarti Yesus bukan sah memang turunan Daud berarti kalau secara Enggak. Secara biologis enggak. Tapi secara tradisi Yesus itu dianggap sebagai anak Yusuf. Jadi nubuat ini memang mengambil dari supaya tergenapi gitu loh. Iya. Dianggap bahwa Yesus tapi nubuat yang dari PL. Ya. Karena di dalam tradisi Yahudi, misalnya contoh kakak beradik laki-laki yang kakaknya sudah menikah nih. Di dalam tradisi Yahudi itu ada yang disebut dengan kawin sambung. Jadi adiknya menggantikan suami dan itu ada. Contoh yang paling jelas ada di sini nih. Peres dan apa? Ini Yehuda, ya kan? Yehuda bisa punya anak Peres setelah Yehuda menghamili menantunya sendiri. Masih menantu ya. Masih menantu. Jadi Yehuda punya anak 3 laki-laki. Ya. Yang pertama menikah dengan Tamar. Coba buka Kejadian 38. Tamar, benar ya Tamar ya? Di Matius ada kan tertulis Kejadian 38. Tamar kok Tamar. Nah. Jadi anak pertama. Terus anaknya ini digantikan oleh putranya yang kedua. Putra yang kedua juga mati. Soal siapa ya?
Siapa? R. Terus anak yang kedua, Ya, Onan. betul kan? Jadi gini. Kan? Sheila ya, Ini semuanya laki-laki. Ini menikah, ya kan? Tamar mati, dibunuh oleh Tuhan sendiri loh. Bunuhnya dengan cara seperti apa? Nggak? Sama ayat ketujuh baca. Tetapi R, anak sulung Yehuda itu jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan nggak tahu gimana cara membunuhnya. Aja. Setelah R mati, Onan menggantikan menikah dengan Tamar. Onan hubungan dengan Tamar mengeluarkan R. Ingat dong kata Onani. Mungkin bahasa dari sini nggak tahu, saya nggak tahu ya bahasa. Tetapi kok ini selalu di luar ketika hubungan dengan istrinya, dianggap jahat juga. Dibunuh lagi sama Tuhan. Ini dibunuh lagi sama Tuhan nih. Nah, Sheila-nya belum cukup umur. Tua kamu jadi janda dulu di sana. Tetapi pada saat pulang ke rumah orang tuanya, ini masih menantunya ini bukan? Terus waktu Yehuda kampung Tamar pura-pura menjadi pelacur, berteledung atau berkerudung lah di pinggir jalan gitu. Terus dia ingin perempuan itu yang berkerudung perempuan adalah menantunya sendiri. Terus tongkat dan apa? Apa dibaca? Cap metereng, kalung dan tongkat. Kita dikasih. Setelah ditidurin, hamil. Ini menurut Bible loh ya. Nah ini keturunan terus sampai ke Yusuf. Kalau Yesus mau dianggap sebagai keturunan ini, ya yang hasil zina gitu loh. Dulu kan gelap. Ya mungkin gitulah. Terus kan akhirnya kan minta dong. Awalnya dia nggak tahu. Gitu. Setelah ditunjukkan cap metereng, kalung dan tongkat, misalnya bukti gitu loh. Hah? Anggap aja menyesal lah. Anggap aja menyesal. Ya. Nah. Gitu ya. Kamu gimana tuh? Jadikan ini argumentasi, apakah orang-orang Kristen merasa gimana tuh? Gimana Ya. kita sampaikan silsilah itu? Orang-orang apologet kalau balik
dengan menyangkut Nabi dengan Zainab, bahwa Nabi menikahi menantunya sendiri. Tetapi yang bilang menikahi menantu dan dia nggak tahu, katanya Zaid telah menceraikan Zainab, sudah menceraikan. Tapi itu menantu, mantan menantu. Perintah Allah Subhanahu wa taala dan menikahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nanti kalau mereka bilang enak banget yang menikah kan siapa? Ya, secara status beda. Nabi menikahi mantan menantu. Ya udah memilih menantunya sendiri. Bedanya di situ. Ya. Lagi juga harus jangan membabi buta gitu loh. Oke. Meyakini bahwasanya kalau tidak salah Salome itu termasuk anak jina, Ustaz. Wow, Itu penjelasan. ini yang Salomo bukan anak haram gini, tetapi kakaknya Salomo yang apa namanya hasil perzinahan. Ya, anak pertamanya yang dibunuh. Salomonya kan posisinya Salomo berarti Salomo kan Daud dari Betseba. Daud dengan Betseba itu belum nikah. Jadi nah posisi Betseba ya sama tentaranya sendiri kan, kalau nggak salah namanya Uria gitu. Terus Daud ada di barisan paling depan supaya cepat mati, benar cepat mati, akhirnya mati gitu. Baru Betsebanya di Daud ya. Nah, anaknya yang dimatiin sama Tuhan sebagai hukuman atas perbuatan Daud dan Betseba. Jadi yang berdosa Daud yang dibunuh masuk gitu. Ya, padahal dalam hukum bangsa Israel hukumnya dirajam kan? Dirajam menurut hukum mereka sendiri gitu. Waktu berzina dengan Daud. Tetapi bisa dihitung. Betseba sampai kakeknya Betseba, kejadian apa-apa itu bisa dihitung pada waktu mereka mati, terus kemudian ada akhirnya dari mereka sendiri. Betseba itu sebenarnya adalah cucu dari Daud sendiri. Itu kakeknya Betseba, kakek ya, kakeknya namanya Ahitofel. Ahitofel itu akhirnya berkhianat kepada Daud, berkhianat. Makanya Daud kan di dalam Mazmur itu istilahnya dia tuh mengkhianati orang-orang dekatnya sendiri. Kemudian sampai ada apa namanya kalimat bahwa orang-orang yang mengkhianati dia itu tidak. Terus pada zaman itu bahwa usia manusia tuh gak lebih dari 70 sampai 80 tahun. Ahitofel misalnya bilang orang yang mengkhianati itu tidak hidup melepasnya usianya,
Berarti anggap aja usia 10 tahun, kan 40. Berarti Ahitofel umur 40 tahun, ya kan? Atau dari kalangan mereka sendiri bahwa Ahitofel itu meninggal usia 31 atau 30 tahun. Ya. Kalau usia segitu, 33 tahun, sudah punya berarti kan 10-11 tahun kan? Ahitofel juga punya anak Betseba 11 tahun gitu. Betsebanya pada berzina dengan Daud. Setelah kita itu ternyata usianya tidak lebih dari 7 sampai 9 tahun. Dan itu sudah, dan Betsebanya sudah menjadi istri dia loh. Masih istri Uria. Setelah gitu loh. Jadi umur berapa si Betseba tuh nikah dengan Uria? Bahkan bisa lebih muda. Ya. Ya. Kita harus mempelajari ini. Karena kan orang Kristen juga membantah bahwasanya dalam artian di Aisyah itu di umur yang kecil tadi Makanya kita harus bisa membuktikan usia berapa Betseba Daud. Kalau mereka orang Islam dengan mengatakan kalau anak kamu usia 6 tahun menikahkan dengan laki-laki yang berusia 53 tahun. Coba umur berapa waktu berzina dengan satu ya. Kedua, katakan Maria pada waktu menikahkan dengan Yusuf usia 11 tahun. Oke. Di kejadian Ishak menikahi istrinya Ribka, orang Yahudi sendiri loh ya. Arab. Ada kronologinya bahwa Ishak menikahi Ribka itu pada saat 3 tahun. Kita juga nggak boleh membabi buta. Kan saya bilang juga tidak boleh membabi buta. Di dalam tradisi bangsa Semit itu ada yang namanya pertunangan. Ya, pertunangan itu sudah boleh serumah atau seranjang belum? Belum. Cukupi umur baru mereka seranjang. Kalau dibilang tahun mau diapain gitu anak 3 tahun gitu. Nah, Aisyah sendiri itu kalau di kitab Sahih Bukhari kan dinikahi usia 6 tahun, berumah tangganya berusia 9 tahun. Nah, 9 tahun wanita di daerah padang gurun lebih cepat dewasanya daripada wanita di daerah tropis atau dingin. Itu ada penelitiannya. Jadi tidak Aisyah sendiri pada usia 9 tahun. Ya. Tetapi kalau kita bedah lagi nih ya, hadis-hadis yang Aisyah menarasikan atau pada saat turun surat Qamar sudah berusia berapa, terus nikah, ya kan? Terus Aisyah ikut perang apa? Perang Badar apa perang Uhud? Boleh ikut perang usia berapa minimal? Hah? Kalau belum usia 15 belum boleh ikut. Terus kemudian dikaitkan lagi dengan usia kakaknya Aisyah, Asma. Asma meninggalnya tahun usia Aisyah itu pasti lebih dari 15 tahun. Bisa dikatakan antara usia 18-19 tahun.
Ya, jadi kita harus sumber. Gitu. Tapi kalau di Ishak diceritakan kayak Ribka dan Daud berzina berusia 7 sampai 9 tahun, Maria mengandung pada 12. Ini tidak ada dalam Bible, tetapi bisa didapat dari tafsir, dari dokumen yang lain. Kalau kekristenan tidak lain seperti yang disebut dengan apokrifa, terus kembali lagi ke 4 gospel itu, standarnya gitu. Mereka itu tidak jelas karena tidak jelas siapa yang menulis gitu. Nah, 4 gospel sendiri juga tidak jelas siapa yang menulis karena anonim gitu. Kalau ada nama-nama Matius, Markus itu hanyalah pengatribut ya, mengatributkan nama-nama itu kepada 4 gospel. Ya. Kita juga harus tahu memang di dalam tradisi bangsa Semit itu ada ya, pernikahan dini. Di dalam pernikahan dini ada pertunangan, pernikahan. Biasanya pernikahan belum tentu langsung berumah tangga. Pernikahan bisa itu juga dengan Maria. Yusuf dan Maria pertama kali itu juga pertunangan. Kelas 2. Kita kembali lagi. Atau Matius dulu deh, Matius deh. Ini juga sebuah perbedaan ya, tapi ini bukan sesuatu yang bertentangan. Ya, Matius 1 18. ayat 24. Matius 1 ayat 20. Nah, kalau yang 18 kan bertunangan kan. Tapi pada saat itu kan Yusuf kan sempat berpikir untuk menceraikan Maria karena Maria sudah hamil. Akhirnya apa? Yusuf kan mengambil Maria sebagai istrinya. Kalau mengambil Maria sebagai istri berarti kan menikahi. Oke? Lukas 2 enggak. Nih yang ayat 5 dulu deh 4. Yusuf pergi dari karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud. Ya, Yusuf kan. Terus Dia didaftarkan bersama sedang mengandung. tunangannya. Sudah menikah belum kalau tunangannya? Belum. Baru tunangan. Kalau di Matius mengambil Maria sebagai istrinya, berarti menikah. Kalau yang di Lukas sampai melahirkan tunangannya. Oh. Setelah ayat 5 tadi, ayat 6-nya apa? Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan anak laki-laki. Jadi sampai Maria melahirkan Yesus masih disebut tunangannya. Kalau di Matius mengambil Maria sebagai istrinya. Sebelum Yesus lahir. Mengambil sebagai itu Yesus lahir. Bedanya. Ya. Kan? Ini hanya pengenalan kritik. Kita akan masuk ke dalam kritik teks yang lebih dalam lagi. Tadi kita bahas tentang kesalahan atau ketidakkonsistenan penerjemahan. Ini waktunya udah mau habis. Kita lanjutkan di sesi berikutnya aja. Pertanyaan. Bismillah. Pertanyaan aneh di WhatsApp. Oh iya ya, mohon maaf. Sebenarnya kalau kita telusuri bahwasanya dari Lewi. Ya, sebentar. Coba paparkan yang benarnya gitu. Ya, sebentar. Bukan dari Lewinya. Sebentar ya.
Pertanyaannya apa kemarin? Silsilah Yesus, Lewi mempunyai anak di antara Yokebed. Imran, Amram menikah dengan Yokebed dan melahirkan Musa dan Harun. Terus dibilang di kitab Keluaran pasal bahwa Musa punya saudara bernama Miriam dan Harun, ya kan? Amram menikah dengan 2 istri. Ya, kan kalau kita dalam Quran itu bosnya apa tuh Ali Imran ini beringinan punya anak. Siapa dulu ya? Tetapi Allah memberikan dia anak perempuan. Ya. Seperti itu. Nah, makanya saya bingung. Karena di situ kan disebutkan anaknya ada 2 kan, laki-laki semua. Mana yang itu Maryamnya? Makanya saya tanya itu apakah dia nikahnya 2 istri atau memang 1 istri tapi setelahnya gitu atau Sebenarnya antara Amran dan Imron itu tidak ada hubungannya. beda orang. Itu beda. Nah, ini sering orang salah paham. Tetapi di tulisan Ustadz sebelah Ustadz. dalam bukunya Ustadz apa? Kenama. Heeh. Itu nama lain dari kalau bahasa Ibrani itu Eli itu artinya Ali, sedangkan Amram itu Imron. Itu Terus? di buku apa Ustadz Kenama. Tunggu Tapi sebentar. kalau Bapak tadi berbeda orang. Tunggu sebentar gini. Saya jelasin nih. Enggak. Oh, yang kalau baca. Gini. Ya. Tadi bilang siapa? Amram, ya kan? Menikah dengan siapa? Yokebed. Punya anak Harun, Musa, Miriam, ya, Amram, ya. Kalau yang di bawah ada anak Iya. bisa Imron dengan Amram mirip, bunyinya mirip, tapi ini orang jaraknya 1300 tahun. Maryam Tidak. Miriam adalah saudara perempuan Harun dan Musa. Maryam adalah anak Imron. Sampai sini jelas? Kalau itu Ini hanya namanya ini apa? Namanya transliterasi. Nah, transliterasi itu hanya di dalam bahasa yang lain. Gitu. Arabnya, menurut buku bisa disebut sebagai Imron. Transliterasinya berbeda. Tuanya Harun, Musa, dan Maryam ini bukan Imron yang orang tuanya Maryam. Ini dalam bahasa Arabnya transliterasi, bukan translasi ya. bisa nama kan. Ya, kayak ya. Tetapi itu tidak sedang membicarakan ini. Ini bedanya 300 tahun. Nah, kenapa Maryam oleh kaumnya, kenapa Harun? Apa? Oh, artinya terjemahannya memang saudara perempuan Harun. Terjemahannya. Tetapi maksud Harun itu adalah keturunan Harun. Oh. Gitu loh. Sekarang Yesus disebut anak Daud nggak?
Tapi Yesus artinya apa? Yesus. Secara biologis enggak gitu. Juga, hai kamu keturunan ular beludak. Itu keturunan ular, anak ular. Bukan. Artinya apa? Keturunan yang ya. Maryam itu adalah ukhta Harun, maksudnya Maryam adalah keturunan Harun. Di Bible sendiri Istrinya Ya. juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. keturunan Elizabeth. Harun, ya kan? Sedangkan Marianya keturunan Harun juga. Ada keturunan dari Harun kan? Nah, itu adalah kerabat daripada Elizabeth. Istrinya Harun tahu nggak siapa? Dalam Bible. Istri Harun. Hah? Beda. Sedangkan di Elizabeth menggunakan standar yang sama dengan tuduhan itu, apakah Elizabeth itu? Ya. Magdalena. Iya. Banyak juga. Nama pasaran. Oh, pada zaman itu, Aku satu lagi. nama pasaran ada Yesus Barabas, ada Yesus Zedok, Agus tadi. Agus juga banyak. Oh juga banyak. Jadi itu ke atas itu tidak di. Tadi Bible ada. Ada. Bisa. Ada. Tapi kan kalau kita, ini tradisi Islam. Ya kan? Ada. Tapi kalau yang lihat dari Bible kan dianggapnya bahwa apa namanya? Maria itu kan juga pada istri Zakaria itu adalah keturunan Harun. Sekarang kalau di Quran disebutkan keturunan Harun, menunjukkan bahwa itu adalah keturunan daripada Harun, karena memang. Sedangkan kalau mereka menyebut Yesus anak Daud, bukan anak kandung. Ada sesuatu ditanyakan pada zaman Rasulullah masih hidup. Ya, ada seorang sahabat ke Palestina, ditanya sama orang-orang Yahudi, kamu bilang Maria itu adalah ukhta Harun, saudara perempuan Harun. Jawab, Nabi zaman dulu tuh ditanyain coba. Ada itu hadisnya. Paham ya? Jadi itu terasi. Jadi sekarang nama nggak salah di buku. Maria itu beda. Ya. Beda. Jadi Miriam Jadi Imran itu memang anaknya satu. ini Ya. akhirnya kan dibesarkan oleh Zakaria. Ya. Maria Imran ini kan akhirnya
alaihissalam dengan istrinya. Nah di Bible Zakaria tuh istrinya namanya keturunan Harun. Maria sahabatnya Elizabeth. Bukan Miriam ini gitu. Jadi kalau mereka bilang Quran gitu menyebut Maryam saudara perempuan Harun, mereka nggak tahu bedanya Miriam dengan gitu. Ya. Ini udah kalau boleh dibilang topik basi. Mana biru ditanyain udah dijawab. Gitu. Kok tahu? Buat kalian yang belum tahu penting, harus tahu juga. Jadi gini. Setiap kali ada ayat yang dipermasalahkan di dalam Quran, ya, jangan buru tahu. Caranya bagaimana? Tafsirnya dulu. Banyak. Ya, mengenai hadis yang tadi saya ceritakan bahwa ada seorang sahabat yang ditanya oleh orang kaum Yahudi itu ada di dalam tafsir. Dia juga tidak pernah mendengar ada tuduhan seperti itu. Kok Maryam bisa? Dia baca dulu tafsirnya. Oh, ini maksudnya gini. Ada lagi pertanyaan? Musa. Harun kan apa? Ya, jadi yang tadi ditanyain transliterasi, tapi orangnya beda. Ya, orangnya anak Harun Musa dan Miriam itu Imron atau anak Maria. Nih, tampilin Rick, bentar. Nabi dan Rasul dari mulai Nabi Adam alaihissalam ya sebagai nabi pertama, keturunan Enoch, Nuh, yang disebutkan ya maksudnya urutan dalam nama-nama nabi dari Nabi alaihissalam, kemudian Nabi Nabi Abraham punya anak namanya Nabi Lut alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari istrinya. Iya, ini Islam nih dalam tradisi Islam ya. Namanya di dalam Islam juga nama di dalam ya contoh nih ya. Contoh dari siapa nih? Hawa, gitu kan? Kain, Enoch, kita Idris, Eber, kita. Kemudian Ibrahim alaihissalam dari Singsara, Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan dari Hajar dari ke Nabi ini dari jalur istri Rahim kan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah ini lihat dari Lea
Rahel, Bilha, dan Silva. Dari ada anak yang namanya Lewi, ya, atau Kehat, atau Imran, atau Imrom. Ini transliterasi. Miriam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam yang atau Daud, Solomon, atau Sulaiman alaihissalam. Nah, dari jalur lain ada Nabi Zulkifli. Zakaria ini yang punya istri Elizabeth. Yang Amram dari istri dari jalurnya Pakut. Ini jalurnya beda mungkin ya. Nah, tapi Amran ini, jadi ini apa namanya, melahirkan sahabatnya Elizabeth, dan Elizabeth melahirkan Nabi Yahya alaihissalam. Dari Maryam baru Nabi Isa alaihissalam. Oke. Nah, kalau yang Nabi Ismail alaihissalam ini ada keturunan ya dari Ismail alaihissalam, Abdul Manaf, ya, Qasim, Abdul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya, Abu Thalib, Ali bin Abu Thalib, Khadijah, punya anak Fatimah, Hasan. Kemudian dari Kultum. Sahabat juga ada dari anaknya Aisyah menikah. Itu anak dari Nabi, itu Ruqayyah dan Kultum. Nah, ini nanti ada bin Affan ini keturunan. Ini berasal dari Abdul, juga keturunan dari Abdul Manaf. Ini khalifah-khalifah nih. Selesai. Ini nama-namanya. Suratnya, tempat turunnya ada komplit nih. Terus ini nama ini paling banyak adalah Nabi Musa. Ini enggak dong, ini kan Bible yang namanya Nabi Idris itu siapa? Umurnya emang di sini ada. Ini berapa? Ini yang dibawakan. Nah, urutan di dalam Qurannya urutan berapa? Tempat turunnya di mana? Madinah, kalau yang hijau turunnya di Mekah. Madaniyah. Umur. Ada. Oke.
Belum selesai tuh. Ruwet aja, tetap banyak lagi. Turunan tambah banyak. Oke, sekali lagi pertanyaan. Kalian kajian-kajian ini menarik atau menarik? Sangat menarik ya. Ya. Ini memang topik-topik yang populer. Gitu. Nggak pertanyaan lagi? Berarti ini 8 orang ya. Nih, absen saya pulangin. Pertanyaan kita tutup ya. Perhatiannya, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.